dalam Ya. forum sekjen ya, kita kumpul forum Ya. sekjen DPP kemarin dihadiri oleh sekjen PKS, Pak Abu Bakar Halapsy, juga Caudin dari PKB, itu mengundang pimpinan-pimpinan partai di tingkat Jakarta untuk kita berkumpul, untuk membicarakan bagaimana ini ke depan tentang koalisi perubahan di Jakarta. Dan dalam kita buka puasa bersama kemarin di bulan Ramadan, memang kita sempat membicarakan opsi-opsi itu. Kita bagaimana antara PKB, PKS, dan Nasdem ini bisa merajut kembali di Jakarta. Dan chemistry kami memang di Jakarta ini seperti layaknya apa ya, saudara, dan teman-teman PKB dan PKS bilang, ya kita kayaknya lebih cocok gitu untuk jalan bersama. Ya. Jadi ini Ya. merupakan satu hal penting ya, modal dasar ya, ketika PKS Ya. mendapatkan 18 kursi di DPRD Ya. Jakarta dan PKB 10 kursi, Nasdem Ya. 11 kursi, ini menjadi koalisi yang menurut saya menarik. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jakarta periode 2024-2029. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Wibi Andrino. Jabatannya adalah Ketua DPP Partai Nasdem Jakarta. Apa kabar Pak Wibi? Alhamdulillah Pak Bambang, mohon maaf lahir batin ya. Ya, minal aidin wal faizin. Pak Wibi bisa mulai ya, mungkin bercerita secara singkat perjalanan karir politiknya sampai saat ini menjadi Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta dan juga menjadi anggota DPRD Provinsi Jakarta sekarang namanya. Silakan Pak. Makasih Pak Bambang. Ini kesempatan yang sangat luar biasa nih diberikan kepada saya untuk bisa sedikit sharing lah tentang Ya. rekam jejak saya, mungkin belum banyak ya, karena ini usia juga masih usia 38 tahun. Jadi Iya, tentunya iya. ya, kalau dibandingkan Pak Bambang yang jam terbangnya sudah panjang sekali, jauh lah itu semua. Enggak. Tapi memang kalau bicara tentang kita, pribadi saya sendiri ya, saya ini memang lahir nih jauh ya di Aceh sana, di Loksmawe. Iya, iya. Ya, 15 April yang lalu kebetulan hari ini adalah hari saya berulang tahun. Jadi spesial Oh, banget nih kadonya dari Pak Bambang untuk iya, kita cerita. iya. Selamat ulang tahun, Pak. Jadi kalau bicara tentang dulu waktu kuliah, saya memang S1 di Trisakti Hukum. Itu ketika itu memang saya pinginnya dulu sebelumnya ingin jadi polisi, Pak. Karena kakek saya seorang polisi, dari kedua-duanya, dari ayah dan dari ibu, dua-duanya polisi. Tapi keturunan daripada kita semua nggak ada yang jadi polisi. Nah, saya daftar Akpol lah. Tapi memang garis tangan tidak bisa jadi polisi. Ya, Jadinya ya. politisi. Ya mirip-mirip dikit lah. Mirip-mirip sedikit, ya. Jadi Ya. ketika mau lulus itu, saya ujian skripsi saya itu tentang salah satu hal yang lagi ramai pada saat itu adalah Ya. Lumpur Lapindo. Nah, Hmm. untuk saya mencari bahan itu memang agak susah. Saya harus Ya. magang di LSM Wahana Lingkungan Indonesia Walhi. Nah, saya berinteraksi dengan banyak aktivis-aktivis sosial, aktivis-aktivis lingkungan di situ.
saya melihat, wah kok kerja daripada teman-teman aktivis ini kok luar biasa ya. Dedicated sekali gitu loh ketika memperjuangkan masyarakat rentan ya, kelompok rentan. Nah, ketika itu setelah saya lulus itu, saya melihat paman saya, Pak Surya Paloh, Ya, itu mendirikan ormas yang bernama Ormas Nasional Demokrat. Tanpa diperintah oleh beliau, tanpa disuruh oleh beliau, saya lihat-lihat saja karena di situ banyak tokoh-tokoh yang menurut saya selain Pak Surya tuh the rising star lah. Ada ya, Pak ya, Baswedan, ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Budiman Sujatmiko, dan banyak sekali tokoh. Ada Khofifah pada saat itu. Saya bilang ini kok ormas ini kok isinya kalau di tim sepak bola nih Real Madrid Pak, Los ya, Galacticos. Ya, kan, wah keren-keren sekali nih superstar pada saat itu. Akhirnya saya ya, tertarik untuk bisa datang ke salah satu acara. Nah, di acara tersebut, setelah acara itu tuntas di kerumunan orang banyak, tiba-tiba ini cerita lucunya, Pak. Pak ya, Sur itu dengan mobilnya lewat di parkiran dan tiba-tiba memberhentikan mobilnya. Buka kaca beliau. Dia lihat, ya, kamu, Wibi kamu ngapain di sini? Wah, dia kaget ngeliat saya gitu kan. Oh enggak, ya, apa? Saya mau lihat-lihat aja. Saya panggil Om ya kan. Saya mau lihat-lihat aja. hmm, Dia ngeliatin saya lama, baru beberapa hari kemudian ada salah satu sahabat saya yang sekarang jadi Wakil Ketua Komisi 6 namanya Bang Martin Manurung, nelfon hmm, saya. Ini Wibi ya? Oh iya, saya bilang. Saya diminta Pak Surya untuk ngajak kamu gabung ke Garda Pemuda Nasdem. Oh, disitulah. Oh, iya udah oke oke. Bergabunglah saya dengan ya, kepemudaan ya, Partai Nasdem di tahun 2011. 2011 yang lalu. Nah, ketika saya bergabung di Garda Pemuda, saya ngelihat pada saat itu gerakan anak muda berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan ketika saya di LSM Walhi bersama teman-teman aktivis sosial lingkungan itu, dia lebih banyak gerakan-gerakan yang lebih tajam ya dibandingkan hmm, gerakan-gerakan muda yang sifatnya mungkin pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, saya memilih untuk ketika di Nasdem Ormas pada saat itu, kayaknya saya nggak kurang cocok deh di Garda Pemuda. Saya bergabung malah dengan salah satu uh, organisasi otonom yang lain, yaitu adalah Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, LBH Nasdem. hmm, Di LBH Nasdem ini cocok nih dengan hati saya, Pak. hmm, Ketika berbicara ya, tentang advokasi masyarakat kecil, advokasi tentang kaum-kaum rentan, nah, bahkan membela tentang PKW yang dihukum mati. Ini nah, hati saya tuh baru dapat gitu. Wah, oh ya, ini loh pembawa ini organisasi untuk membela orang-orang kecil, orang-orang tertindas, ya, orang-orang kaum-kaum marginal di bahu itu. Nah, saya berproses di situ sampai akhirnya di tahun 2014 saya memberanikan diri untuk nyalon untuk DPRD di nah, tingkat provinsi di DAPR Jakarta Pusat. Hasilnya ya. ya alhamdulillah belum terpilih di 2014. Saya belum terpilih. Ya, Tapi di situ saya banyak belajar. Gitu. Oh, ternyata ini loh politik ya yang real gitu loh, ketemu dengan masyarakat. ya, Bukan hanya politik sifatnya karikatif saja, yang sifatnya di elit bertemu dengan para para tokoh besar, tapi langsung ketemu dengan grassroots. Nah, grassroots itu pada saat 2014 mungkin nggak seperti sekarang. Kalau pemilu ya, sekarang ini, kalau bisa dikatakan nanti panjang ya ceritanya agak-agak brutal ya. Di 2014 saya melihat masih mengedepankan nilai-nilai yang apa pendekatan-pendekatan eh, macam yang lebih ya manusiawi lah dibandingkan hanya berpolitik bansos saja. ya, Jadi di 2014 belum terpilih, saya tetap di Partai Nasdem, saya berkarir di LBH Nasdemnya, lalu Pak Surya meminta saya untuk megang untuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai sekretaris. Yang pada saat itu ketua wilayahnya adalah Victor Leskodat. Nah, hmm, dulu kemarin Gubernur NTT dan menjadi ya, fraksi sebelumnya. Nah, ya, bersama Pak Victor lah banyak melatih saya, mendidik saya untuk bisa menjadi kader yang loyal, kader yang ya, tangguh, untuk bisa menyelesaikan masalah secara taktis. Itu banyak tuh. ya, Itu salah satu mentor saya. Nah, berkembangnya di 2019
saya kembali untuk menyalon di DPRD DKI Jakarta dan alhamdulillah terpilih menjadi suara tertinggi Partai Nasdem di DKI Ya. Jakarta. Untuk itu, Pak Surya menjematkan saya posisi menjadi ketua fraksi Hmm. tahun 2019. Tapi untuk sedikit kembali ke belakang, memang Ya. eh, hal yang paling menurut saya menarik adalah ketika di 2017 itu adalah Pilkada DKI. Ya. Ketika itu Partai Nasdem mendukung Basuki Cahayapurnama Ahok. Nah, saya diberi Ya. kesempatan oleh Kakak Victor untuk menjadi utusan dari Partai Nasdem untuk menjadi wakil ketua tim pemenangan. Di usia yang muda, saya banyak bertemu dengan tokoh-tokoh hebat pada saat itu di Ya. Pilkada DKI. Karena waktu itu saya belum jadi anggota DPRD. Ya. Tapi yang ada di dalam situ ada Prasetyo Edi Marsudi, ada Muhammad Sangaji, ada tokoh-tokoh besar di Jakarta pada saat itu. Jadi ketika di 2019, ketika saya masuk menjadi anggota DPRD, saya tidak asing lagi dengan nama-nama Ya. karena sudah berinteraksi di Pilkada 2017. Sampai sekarang saya menjadi anggota Dewan terpilih kembali di 2024 ini dan mendapatkan posisi kepercayaan menjadi Ketua Partai Nasdem di DKI Jakarta. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Luar biasa perjalanan karirnya begitu cepat. Nah, Pak Wibi, mungkin bisa bercerita hasil Pileg 2024 untuk Nasdem DKI, apa ini enggak DKI lagi, Nasdem Jakarta ini seperti apa? Ya, memang kita cerita dulu di 2014 Partai Nasdem di Ya. Jakarta ini mendapatkan 5 kursi awalnya, Ya. pemilu Ya. pertamanya dengan suara kurang lebih 200 ribuan. Di pemilu kedua 2019 kita mendapatkan peningkatan suara menjadi 7 kursi dengan jumlah suara menjadi 300 ribuan. Dan di 2024 ini Partai Nasdem Jakarta kembali lagi meraih peningkatan suara dari 7 kursi menjadi 11 kursi dengan suara Wah. 545 ribu suara. Jadi kepercayaan dan amanat masyarakat Jakarta kepada Partai Nasdem di Jakarta Ya. tiap pemilu meningkat memang. Nah, di dalam posisi semacam itu, bagaimana kalau apa ya, diformulasikan di dalam proses pilkada? Sudah bisa mencalonkan sendiri apa belum? Tentu tidak, Pak Bambang. Memang kalau kita syarat Oh. untuk maju gubernur Jakarta kan harus punya dukungan minimal 20% atau 22 kursi ya di DPRD DKI. Ya. Nah, Partai Nasdem hari ini baru mendapat 11. Tentu kita Ya. butuh mitra koalisi kalau bicara pilkada Ya. Jakarta. Yang menarik, sudah ada nama yang sangat populer dari Nasdem yang menyatakan akan mencalonkan diri sebagai gubernur, yaitu Pak eh, Ahmad eh, Saroni ya. ya, itu seperti apa? Karena juga ada spekulasi bahwa Pak Anies mau maju nyalon lagi. Nah, posisi Nasdem seperti apa? Ya pasti kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan ya di Mahkamah Ya. Konstitusi dan keputusan itu pada tanggal 22 April kalau bicara Ya. Bapak Anies ya untuk maju Jakarta. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang kader internal, kami memiliki satu nama yang saya rasa layak untuk ditawarkan. Ya. Ya periode anggota DPR RI, ya kan, Bapak Ahmad Saroni, putra asli Tanjung Ya. Priuk yang Ya. popularitasnya cukup terdengar di Jakarta, sehingga nama beliau bisa sebagai salah satu opsi untuk memimpin Jakarta. Nah, kalau tadi Pak Wibi mengatakan masih menunggu hasil MK, apa masih ada kemungkinan seandainya Pak Anies maju akan didukung oleh Nasdem? Saya rasa ya, untuk Pak Anies itu kan very welcome ya. Beliau itu Eh, sudah seperti apa ya, keluarga sendiri lah untuk Partai Nasdem. Jadi apapun ya. keinginan beliau, pasti Partai Nasdem akan memprioritaskan. Bila mana beliau ingin untuk kembali memimpin Jakarta, tentu itu menjadi opsi prioritas bagi kami di Partai Nasdem. Luar biasa, ini baru jelas ini. Orang kan bertanya-tanya ini mungkin nggak didukung lagi untuk nyalon gubernur.
Nah, yang Ya, menarik karena juga kemarin tadi, memang Pak Bambang dalam ya, forum sekjen ya, kita kumpul forum ya, sekjen DPP kemarin dihadiri oleh sekjen PKS, Pak Abu Bakar Halapsi, juga Cak Udin dari PKB, itu mengundang pimpinan-pimpinan partai di tingkat Jakarta untuk kita berkumpul, untuk membicarakan bagaimana ini ke depan tentang koalisi perubahan di Jakarta. Dan dalam kita buka puasa bersama kemarin di bulan Ramadan, memang kita sempat membicarakan opsi-opsi itu. Kita bagaimana antara PKB, PKS, dan Nasdem ini bisa merajut kembali di Jakarta. Dan chemistry kami memang di Jakarta ini seperti layaknya apa ya, saudara, dan teman-teman PKB dan PKS bilang, ya kita kayaknya lebih cocok gitu untuk jalan bersama. ya, Jadi ini ya, merupakan satu hal penting ya, modal dasar ya, ketika PKS ya, mendapatkan 18 kursi di DPRD ya. Jakarta dan PKB 10 kursi, Nasdem Ya. 11 kursi, ini menjadi koalisi yang menurut saya menarik. Ya, jadi walaupun tidak bisa mengusung sendiri, harus membuat koalisi, tetapi Nasdem kelihatannya sudah lebih firm ya untuk kembali meneruskan koalisi Pilpres. Ya, karena memang kan ada chemistry ya, ada histori Ya, kita ya bareng di Pilpres. Tapi memang dari kita bersama, kita juga tidak menutup pintu pada teman-teman yang non koalisi perubahan untuk bisa bergabung. ya, Selama itu mempunyai value yang sama, visi yang sama untuk Jakarta, terhadap nilai-nilai kebajikan, pasti ya. very welcome untuk join force. Nah, Pak Bibi, menurut saya ya mungkin bisa masalah, bukan bisa nggak masalah. Tapi kan kursinya PKS jauh lebih besar daripada Nasdem. Jadi fatsunya kalau bergabung mungkin gubernurnya dari PKS. Iya, ya memang idealnya seperti itu ya. Siapa yang Ya, mempunyai kursi lebih banyak, ya dia yang mengusulkan presidennya ya. Tapi kalau kita lihat ya. kemarin dari Pilpres ya, kursi Golkar lebih banyak daripada kursi Gerindra ya. Tapi presidennya dari Pak Prabowo kan, seperti itu Pak Bambang Iya, ya. iya, iya, iya. Apakah itu saya berusaha menebak kalau Pak Anies yang maju, eh, PKS maupun Nasdem sepakat? Ya, saya rasa ya, kalau saya tidak bisa Ya, mendahului teman PKS ya, tapi ya, bagi Nasdem itu sangat memungkinkan untuk ya. Pak Anies bisa comeback to Jakarta. Tapi itu kembali kepada pribadi beliau, apakah beliau mau Ya. atau tidak. Lepas dari Pak Anies nanti maju atau tidak, koalisinya kelihatannya sudah mapan gitu ya, bertiga, Nasdem, PKS, PKB. Ya, karena memang komunikasi terus dirajut ya. Kami merasa bahwa dalam politik itu komunikasi adalah hal yang utama. Jadi terkait juga hari ini juga saya mengundang teman-teman dari mitra kemarin di Pilpres, teman-teman PKS dan PKB untuk halal bihalal juga. Jadi Ya. kita sambung terus komunikasi, kita rajut terus. Ya, mudah-mudahan ke depan juga dalam pilkada kita bisa bersama-sama. Pak Wibi sekarang sudah di DPRD Jakarta. Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Nah, kira-kira apa masalah yang dihadapi Jakarta 5 tahun yang akan datang? Mungkin Pak Bambang juga bisa menjawab ya, bahwa permasalahan di Jakarta ini tidak bisa diselesaikan secara instan. Kita Ya, bicara tentang misalnya gap daripada ekonomi kita, bahwasanya ya, masyarakat yang hari ini memiliki ketimpangan terhadap pendapatan juga masih tinggi di Jakarta. ya, Lapangan pekerjaan, akses-akses yang dibutuhkan. Kita bicara kemacetan. Hari ini kita bicara banjir kembali lagi, ya. jamangin Jakarta. Nah, ini yang menjadi hal-hal utama yang harus memang diselesaikan. Apakah itu selesai dalam 5 tahun?
Saya rasa Hmm. ini bukan PR nih, bisa selesai 1-2 tahun, tapi Ya. ini harus dikerjakan sustain. Ya, Hmm. nah, dengan akses daripada pemindahan ibu kota, apakah masalah di Jakarta selesai Ya. atau malah pemindahan ibu kota adalah meninggalkan permasalahan baru. Ya. Nah, ini yang harus kita uji kembali dengan adanya undang-undang yang baru ya, Undang-Undang DKJ. Ya. Undang-Undang DKJ itu menyentuh hal-hal seperti itu atau hanya undang-undang itu sebagai platformnya saja, sebagai ponggolnya saja untuk bisa Ya. kita teruskan dalam produk-produk hukum yaitu peraturan daerah nantinya. Kalau kita bicara tentang tata ruang yang semakin rumit di Ya. Jakarta, dengan hadirnya Dewan Aglomerasi, itu Ya. apakah itu akan menguntungkan Jakarta, warga Jakarta, atau menambah beban baru di Jakarta dalam sektor perpajakan, misalnya seperti itu. Hmm. Yang saya pahami dengan perpindahan ibu kota hari ini di IKN, bahwa Jakarta hari ini dipaksa untuk menjadi sentral ekonomi baru, di Ya. mana masyarakat di Jakarta harus sangat amat berproduktivitas ya tinggi Ya. sehingga menimbulkan income dari sektor pendapatan pajak. Nah, Ya. ketika kita dipaksa untuk menaikkan pajak misalnya pajak pendapatan, pajak usaha dan lain-lain, ini kan akan muncul permasalahan-permasalahan lainnya ya Ya. kepada masyarakat yang tidak tangkap dengan percepatan-percepatan situ sehingga mereka akan dipaksa untuk mundur atau retreat ya untuk keluar daripada suatu kawasan tertentu. Itu kekhawatiran saya. Ya. Dengan tingginya sektor perekonomian, nilai-nilai pajak, nilai-nilai hunian ya. Ini kan yang harus diperhatikan serius. Jadi jangan sampai dengan Ya. adanya aglomerasi ini akan menimbulkan konglomerasi-konglomerasi yang itu saja. Sehingga nanti kelompok-kelompok rentan dan marginal itu semakin dipaksa untuk keluar ataupun menjauh daripada Jakarta. Pak Wibi, kalau di bidang anggaran, eh, ketika menjadi DKI, provinsi DKI ini kan anggarannya APBD-nya paling besar lah se-Indonesia ini. Apakah ada dampak setelah tidak menjadi ibu kota itu terhadap APBD? Nah, kita di DPRD DKI Jakarta ataupun DPRD Jakarta ya, kita bilanglah seperti Ya. itu, tidak pernah diberikan satu paparan-paparan teknis ketika Hmm. berbicara tentang perpindahan ibu kota ini dalam sektor pendapatan. Ini kan menjadi problem kita bahwa Hmm. kami sebagai legislator Jakarta tidak dilibatkan. Bahkan kemarin juga kita dengar dari beberapa berita Wali Ya. Kota Bogor Bima Arya juga merasakan hal yang sama. Ini tentang aglomerasi ini seperti apa sih bentuknya? Bogor Ya. masuk, Cianjur masuk ataupun Hmm. wilayah-wilayah tertentu. Hmm. Ini seperti apa kok kami nggak pernah diajak duduk bareng? Dan tiba-tiba given seperti itu saja. Bahkan dari teman-teman dari aktivis lingkungan, aktivis sosial juga merasa Hmm. tidak dilibatkan dengan adanya undang-undang DKJ ini. Prosesnya sangat cepat sekali dan instan, seakan-akan ini stempel saja, stempel pemindahan ibu kota selesai, ya nanti kita atur-atur di kemudian hari. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau misalnya Pak Bambang nanya, aksesnya seperti apa? Kami di DPRD Jakarta saja tidak Hmm. mendapatkan secara rigid. Nah, Iya, berapa iya. misalnya pendapatan hari ini contoh let's say lah 80 triliun per tahun. Kalau Ya. dikatakan besar Pak Bambang, kita jangan Ya. melihat Jakarta itu sama dengan provinsi lain. Provinsi Hmm. lain itu anggaran itu kan dibagi dengan kabupaten kota. Ya. Ada anggaran Ya. provinsi, anggaran Hmm. kabupaten kota sehingga mungkin nilainya tidak sebesar Jakarta. Tapi bila mana itu digabungkan menjadi satu dengan Ya. nilai anggaran satu provinsi, Ya. mungkin Ya. Ya. mirip ya kan? Betul. Jadi Ya. inilah yang menjadi problem ya kita terkait dengan persepsi anggaran. Jadi ketika Ya. nanti setelah kita terpotong dengan belanja Ya. langsung, belanja tidak langsung, nah pembangunan Jakarta ya tidak sesignifikan itu gitu loh. Jadi Ya. seperti itu Pak Bambang. Baik. Nah, ini menarik tadi, Mbak Wibi bicara tentang kalau di provinsi lain kan ada kabupaten atau kota. Nah, di DKI kan kalau nggak salah hanya satu kabupaten dan lainnya kota-kota administratif. Nah, maksud saya setelah ini tidak menjadi ibu kota,
kota, apakah yang semula kota-kota administratif itu akan menjadi wilayah otonomi seperti di provinsi yang lain? Tidak, Pak Bambang. Dalam Undang-Undang DKJ itu tetap sama ya, Oh, tetap sama. Jadi tidak ada juga pemilihan wali kota, tidak ada ya, juga DPRD tingkat 2. Jadi ya. tetap sama. Jadi tetap menjadi daerah khusus walaupun bukan ibu kota. Iya, betul. Iya, 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 baik. Nah, menjelang pemilihan gubernur ini Pak Wibi atau mewakili Nasdem, apa yang diharapkan? Tadi melihat pileg kan pileg yang luar biasa. Saya nggak tahu luar biasa baiknya atau luar biasa buruknya. Tapi dari pelajaran itu apa yang diinginkan akan terjadi pada Pilkada Jakarta nanti? Ya, kemarin kan keinginan kita sudah terakomodir ya, bahwasanya kita Ya, berharap Pilkada Jakarta itu tetap dipilih langsung oleh rakyat. ya, Sempat ada wacana bahwasanya pemilihan itu dipilih oleh presiden langsung ya, lewat usulan dari ya, DPRD, dan itu akhirnya tidak masuk dalam draft RUU DKJ. ya, Dan alhamdulillah itu akhirnya selesai permasalahan satu. Yang kedua, ya, terkait dengan pemilihan langsung. Tentunya kita berharap pemilihan langsung besok ke depan ini yang bebas daripada ya, intimidasi, bebas ya, daripada ya kita lihatlah hari ini ya, banyak sekali ya, penggunaan-penggunaan pada fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan tertentu, peran serta daripada aparatur sipil untuk bisa mempengaruhi pemilih dan lain-lain. Kita ingin pemilih yang sejujurnya, bahwa langsung umum dan bebas rahasia itu benar-benar didapatkan oleh masyarakat Jakarta, bebas daripada iming-iming bantuan sosial dan lain-lain. Jadi inilah yang harapan besar kita, sehingga nanti kualitas daripada pemimpin Jakarta ke depan adalah memang yang betul-betul dari akal sehat daripada pemilih Jakarta ya, bukan karena memang hal-hal tertentu, dorongan-dorongan tertentu. Dan yang kedua, terkait dengan pemilihan Jakarta, tokoh-tokoh yang masuk untuk menjadi kontestan di Jakarta itu memang harapan kita adalah yang mempunyai hati dan akal yang lurus ya. Kita melihat dalam konteks kemarin, kita rasakan setelah purna tugas Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur, banyak program-program dari Bapak Anies Baswedan yang tidak dilanjutkan oleh pejabat gubernur yang sekarang. Dan ini menjadi satu permasalahan baru. Contoh, saya langsung sampaikan saja tentang nasib masyarakat Kampung Bayam. Ketika Pak Anies memberikan hunian kepada masyarakat tertentu di pelataran dekat stadion yang super megah, yaitu adalah Jakarta International Stadion, ketika Pak Anies selesai purna tugas, hal itu dibatalkan oleh PJ Gubernur yang sekarang dengan alasan yang menurut saya tidak jelas. Dan ini yang membuat akhirnya masyarakat ini terkatung-katung nasibnya. Dan sampai detik ini bahkan ketua kelompoknya dipenjarakan oleh Pemprov karena memaksa untuk tetap di hunian tersebut. Ini kan zolim. Kita tidak ingin ada pemimpin yang seperti itu yang memimpin Jakarta. Yang ketika ada pemimpin yang baru, program-program lama yang penting dan memang sudah diputuskan, dibatalkan secara sepihak. Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Wibi Adrino, Ketua DPP Partai Nasdem Jakarta. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi inspirasi kepada masyarakat Jakarta untuk menemukan pemimpin yang ideal, paling tidak mendekati ideal untuk menyelesaikan banyak masalah tadi yang dikemukakan setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Sekali lagi sukses Pak Wibi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi